Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Internasional pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan autarki atau tanpa adanya perdagangan internasional dibandingkan dengan adanya perdagangan internasional. Autarki merupakan suatu kebijakan perdagangan pada suatu negara dengan tujuan untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh secara politik, ekonomi, maupun militer. Adanya prinsip autarki ini bertentangan dengan prinsip dari perdagangan internasional, karena dalam perdagangan internasional itu kan menganjurkan adanya perdagangan bebas, sedangkan di autarki ini membuat tembok penghalang antara negara dengan negara lain agar tidak ada suatu hubungan perdagangan. Nah, sekarang kita coba untuk menengok atau melihat perbedaan dari autarki dengan adanya perdagangan internasional. Jadi, prinsip yang pertama adalah mengapa negara itu berdagang. Ada dua alasan utama yang membuat negara itu harus melakukan perdagangan. Yang pertama, tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini jelas banget terlihat ya bahwa ketika suatu negara itu memiliki potensi, itu potensinya pasti tidak akan semua hal itu bisa terpenuhi. Pasti akan ada hal-hal yang memang membutuhkan bantuan dari negara lain. Misalkan kemarin kita melihat di Korea Utara dan Korea Selatan. Di situ ada spesialisasi dari masing-masing. Ada yang unggul di bidang sumber daya manusianya, ada yang unggul di bidang sumber daya alamnya, ada yang unggul di bidang misalkan teknologinya, peralatannya, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun suatu negara itu dapat berdiri dengan sendiri, tetapi tetap membutuhkan dari bantuan negara lain. Yang kedua adalah adanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu hal yang sangat mendasar sekali ya, karena ketika ada suatu penawaran suatu barang berarti akan juga ada permintaan. Nah, keseimbangan itu terjadi ketika adanya permintaan dan penawaran yang tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga ada keseimbangan permintaan dan penawaran dengan pasar luar negeri. Mungkin ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan menuju tujuan dari suatu kesejahteraan. Jadi adanya perdagangan internasional ini, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Spesialisasi suatu produk itu atau suatu sumber daya itu sangat dipengaruhi oleh potensi yang ada di suatu negara dan kemampuan suatu negara itu mengolah potensi yang ada. Ketika suatu negara itu mengetahui dan bisa melakukan maintenance atau perawatan terhadap potensi yang ada itu, akan membuat masyarakat itu sejahtera. Dan tujuan dari kesejahteraan ini yang kedua adalah mendorong penghapusan halangan-halangan dalam perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan bebas ini tidak ada lagi hambatan seperti misalkan tarif atau kuota atau yang lain sebagainya atau pajak dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan itu halangan-halangan dari suatu negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain itu bisa dihapuskan. Nah, ada istilah proteksi. Proteksi ini merupakan suatu perlindungan dari suatu negara terhadap barang-barang yang akan masuk di dalam negara tersebut. Jadi, tujuannya itu adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Bisa kita lihat di Indonesia sendiri ya bahwa ketika barang-barang dari luar negeri itu sangat mendominasi, maka barang-barang di luar negeri yang mungkin kualitasnya itu tidak lebih bagus daripada barang di luar negeri itu akan kalah, sehingga perlu adanya kebijakan berupa proteksi dari pemerintah untuk mengurangi besarnya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ketika dalam satu negeri itu bisa mencukupi. Makanya kan pemerintah kadang memberlakukan kebijakan swasembada. Nah, itu tujuannya adalah untuk proteksi dan untuk melindungi produk-produk yang ada di suatu negara.
Bentuk-bentuk proteksi ini bisa dengan adanya pemberian tarif kepada barang yang masuk ke dalam negeri, atau juga bisa dilakukan kuota, sistem kuota. Jadi, di suatu negara misalkan membutuhkan, udang sebesar, berapa ton gitu. Nah itu kalau sudah sebesar itu maka tidak bisa lagi dari negara luar itu untuk masuk ke dalam negeri. Nah, ada suatu statement yang mengatakan bahwa perdagangan internasional itu membawa perdamaian. Jadi, perdagangan internasional itu dapat mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui transaksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di negara lain. Contoh yang bisa kita lihat itu adalah di perusahaan-perusahaan multinasional. Contohnya di perusahaan multinasional besar seperti Boeing. Perusahaan Boeing yang ada di Amerika Serikat itu memenuhi kebutuhan transportasi terutama pesawat ya. Jadi di semua negara itu yang terbesar itu ada di perusahaan Boeing ini, dan di sini ada suatu misi untuk membuat perdamaian dan kemakmuran dan mempermudah suatu negara kayak gitu. Misalkan kan kalau di sini tidak ada perusahaan Boeing, maka perkembangan di suatu negara itu juga akan terhambat kan, karena mungkin dari segi infrastrukturnya, dari segi kesiapan teknologinya di negara lain ternyata belum siap. Nah, di sini perusahaan multinasional besar seperti Boeing ini membuat suatu pesawat sebagai solusi dari negara-negara lain untuk pembangunan infrastrukturnya kayak gitu. Terus juga ada contoh di perusahaan multinasional kecil seperti contohnya Peaceworks. Peristiwa tren yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi perdagangan internasional itu biasanya adanya dari suatu globalisasi. Jadi, perkembangan globalisasi itu pasti akan sangat mendukung dari adanya suatu perdagangan internasional. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini arusnya itu adalah arus yang sangat deras terhadap suatu perubahan yang bersifat cepat. Seperti teman-teman beli belanja online aja, mungkin di beberapa teman-teman di sini berbelanjanya ada di pasar internasional dan itu mudah, tidak ada hambatan apapun. Tinggal order saja, nanti dari sana langsung sudah ada kayak shippingnya untuk sampai ke tempat di teman-teman sekarang. Jadi tidak ada lagi hambatan yang sangat berarti. Nah, hari ini terjadi karena yang pertama, adanya pertumbuhan yang pesat dari World Trade Organization atau WTO, atau juga ada perusahaan lain seperti NAFTA, EU, ASEAN yang memberlakukan kemudahan dari belanja di luar negeri gitu. Terus adanya juga tren diterimanya sistem pasar bebas pada negara yang berkembang. Misalkan di Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur itu sudah bisa atau sudah membuka diri untuk perdagangan internasional. Nah, ini juga merupakan dampak dari adanya kemudahan akses internet atau penggunaan ponsel dan media global lain yang memudarkan batas nasional atau negara. Sehingga ketika kita melihat bahwa di luar negeri, misalnya di Eropa atau di Cina atau di mana, di Korea misalkan, itu kan teman-teman juga hanya melihat dari internet saja sudah tahu gitu. Hanya melihat misalkan dari YouTube atau dari informasi di mana-mana, itu tidak ada lagi sekat antar negara. Nah, ini juga mempengaruhi banget bahwa perdagangan internasional itu juga bisa lebih bersifat global. Lalu juga yang terakhir, peristiwa ini juga dipengaruhi oleh adanya mandat untuk mengelola dengan benar sumber daya dan lingkungan global untuk generasi yang akan datang. Sekarang ini kan sudah banyak sekali isu-isu lingkungan dalam perdagangan internasional, sehingga ketika kita akan melakukan penjualan ke luar negeri itu juga akan ada screeningnya bahwa apakah ini aman bagi lingkungan. Kemarin kan Indonesia juga sempat ada penalti yang ketika melakukan ekspor kelapa sawit karena dikaitkan dengan isu lingkungan. Nah, ini kan juga merupakan suatu peringatan kepada kita untuk juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan itu dengan baik kayak gitu. Misalkan kan Indonesia disebut sebagai hutannya di Indonesia itu kan paru-paru dunia, sehingga ketika banyak penebangan hutan, banyak kebakaran hutan, nah itu juga tanggung jawab semua negara karena itu akan mensubsidi oksigen untuk ke seluruh dunia gitu. Nah, sekarang kita juga akan membahas mengenai
perdagangan internasional dan pembiayaannya itu beberapa isu-isunya, itu misalkan yang pertama adalah, terutama di Indonesia ya, banyak negara berkembang mengekspor produk primer dengan resiko yang tinggi dan ketidakpastian. Dan pada saat yang sama juga mengimpor mesin, terus capital goods, intermediate producer goods, dan consumer product. Jadi di sini banyak-banyak negara berkembang itu melakukan impor itu mesin-mesin, alat-alat kan sudah mulai banyak nih. Nah, sedangkan di negara berkembang ini juga melakukan ekspor barang-barang primer. Barang-barang primer itu adalah barang yang sebagai bahan dari industri yang lainnya. Misalkan kan kalau produk pertanian itu kan termasuk ke dalam barang primer. Sehingga misalkan untuk bahan baku dan lain sebagainya itu orang-orang di Indonesia itu banyak melakukan ekspor. Padahal di Indonesia juga mengimpor mesin kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Sehingga ketika ada fenomena seperti ini, banyak sekali negara berkembang yang defisit dan pertumbuhan ekonominya itu menurun. Nah, pertanyaan yang dasar di sini adalah apakah perdagangan internasional itu menguntungkan bagi negara berkembang? Nah, ini merupakan suatu dilema atau suatu kasus yang ada di Indonesia gitu, terutama ya karena kan Indonesia itu juga masih masuk ke dalam jajaran negara berkembang. Apakah dengan adanya potensi produk primer yang di Indonesia itu diekspor kemudian mengimpor produk-produk yang untuk suatu perusahaan kayak gitu, teman-teman bisa menganalisis apakah perdagangan internasional itu menguntungkan bagi negara berkembang. Nah, ini jadi tugas learning journal yang pertama untuk teman-teman cari dampak dari perdagangan internasional bagi negara berkembang. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Ada contoh di sini. Ada contoh mengenai adanya internasionalisasi bisnis di negara maju. Tadi kan ini saya bertanya di negara berkembang. Sekarang saya berikan contoh di negara maju, terutama di negara Amerika Serikat ya. Jadi di negara Amerika Serikat ini contoh adalah dia mempunyai semboyan bahwa dunia adalah pasar yang satu. Sehingga tujuan atau visi dari bisnis yang ada di Amerika Serikat itu adalah meningkatnya globalisasi pasar. Seperti banyak perusahaan yang di Amerika itu juga dikendalikan oleh asing. Bisa teman-teman baca di sini ada Sony, Norelco, Samsung sampai dengan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh asing. Nah, di sini itu perusahaan asing tersebut adalah perusahaan yang tinggal atau berbasis di Amerika Serikat dan bersaing dengan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan yang ada di Amerika Serikat ini juga kemudian sama-sama berlomba-lomba untuk membuka cabang atau memasarkan produk-produknya itu, membuat perusahaan-perusahaan lainnya atau perusahaan cabang itu di negara lain. Misalkan ada 7-Eleven dan Firestone di Jepang, Carnation di Swiss, terus Wall Street Journal di Australia, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, pasar global dan perdagangan internasional itu menjadi suatu keharusan karena yang pertama, pendapatan dari luar negeri itu memiliki persentase profit yang lebih tinggi. Jadi mungkin ketika pasar-pasar di Amerika Serikat itu sangat sangat bersaing misalkan dalam suatu produk tertentu. Nah, di sini ternyata peluang-peluang untuk dikembangkan di negara lain itu masih sangat tinggi. Jadi misalkan aja ternyata perusahaan seperti ini belum ada nih di negara lain kayak gitu. Sehingga prospek pasarnya itu lebih tinggi. Nah, ketika itu banyak perusahaan-perusahaan di negara Amerika Serikat itu membuat anak industri atau anak perusahaan itu di negara lain karena presentasi profitnya itu bisa lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan multinasional itu mengungguli perusahaan domestik. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya mereka memiliki sistem yang lebih baik kan, sistem pengolahan yang lebih baik dan sudah berkembang lebih dulu. Ketika di sini itu mungkin belum terpikirkan untuk mengembangkan suatu perusahaan itu di luar negeri itu sudah ada sehingga jelas akan bisa mengungguli dari perusahaan domestik.
Lalu kemudian nilai global itu meningkat melalui diversifikasi global. Jadi adanya diversifikasi atau kekayaan dari suatu inovasi itu akan membuat nilai globalnya itu bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah bisa mengintensifkan kompetisi domestik. Jadi adanya pasar global itu bisa kompetisi di pasar-pasar di dalam negeri itu juga akan bergeregat kayak gitu. Jadi mulai melakukan suatu pergerakan untuk istilahnya membuat suatu produk yang serupa misalkan. Nah, di sini ada contoh-contoh akuisisi asing dari perusahaan Amerika Serikat. Karena tadi prinsip dari perusahaan Amerika Serikat itu adalah pasar itu ada di seluruh dunia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu yang melakukan akuisisi dikelola oleh perusahaan lain selain Amerika kayak gitu. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan makanan ataupun senjata atau mungkin perusahaan televisi, perusahaan-perusahaan percetakan, film dan lain sebagainya itu yang diakuisisi dari perusahaan Amerika Serikat kayak gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh perusahaan yang sudah saya sebutkan dalam PowerPoint. Nah, untuk learning journal yang kedua, teman-teman nanti bisa silahkan menganalisis, mengambil contoh dari salah satu perusahaan. Boleh yang ada di PowerPoint ini atau mungkin di luar PowerPoint ini dan dilakukan suatu analisa apakah akuisisi asing ini menguntungkan bagi suatu negara atau justru merugikan suatu negara. Nah, ini nanti tugas-tugas learning journal yang saya berikan, jadi ada 2 learning journal. Yang pertama tadi mengenai negara berkembang, lalu yang kedua mengenai kasus di suatu negara mengenai akuisisi asing ini. Teman-teman silahkan dilakukan analisis dan langsung diketikkan di lembar jawab sepada. Nanti akan saya buat suatu kolom untuk penugasan. Nah, langsung diketikkan saja tanpa submission file, nanti saya tunggu sampai akhir perkuliahan. Nah, setelah saya memberikan ulasan sedikit mengenai presentasi ini, nanti silakan ketika ada pertanyaan disampaikan langsung saja sampai dengan berakhirnya perkuliahan kayak gitu. Jadi ini nanti mahasiswa karena ini belajarnya adalah student center learning ya. Jadi teman-teman juga mencari sendiri tentang beberapa paparan yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan mungkin nanti di grup gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.